di rumah kayu Pulau Langen ternyata berjalan biasa aja. Tidak ada suara aneh, tidak ada bisikan misterius. Apalagi penampakan hantu seperti yang sempat Anton takutin sebelum tidur. Rumah kayu itu meski sederhana, namun cukup nyaman. Lantainya terbuat dari papan yang agak berderit kalau diinjak, tapi tidak mengganggu. Kasur-kasurnya juga empuk walaupun kelihatan sudah tua. Setelah perjalanan panjang dan suasana aneh di desa, rombongan KKN itu akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Abel sebagai ketua kelompok udah ngebagi tempat tidur sebelum mereka semua rebahan. Gue, Dinda, sama Nina di kamar depan. Ya, Dini, Budi, Anton, kalian di kamar dekat dapur, kata Abel sambil ngebuka pintu kamar depan. Kamar itu lumayan luas, cukup buat 3 orang. Nina langsung berbaring di kasur paling pinggir. Akhirnya, bisa istirahat juga. Gila capek banget. Seharian ngeliat warga dim kayak patung gitu bikin pusing kepala. Dinda mengangguk setuju. Bener banget. Mereka kayak gak suka kita di sini. Apalagi saat di tengah laut tadi. Sumpah, gue kapok. Nin. Abel cuma mengangkat bahu. Ya udahlah, yang penting kita ikutin aturan aja, biar aman. Sementara itu, di kamar sebelah, Anton sudah langsung molor begitu menempel di kasur. Dini dan Budi cuma saling pandang, menahan tawa saat melihat Anton mengorok keras. Gak ada serem-seremnya malam ini. Paling serem yang ngoroknya Anton. Canda Dini bikin Budi cekikikan. Mereka semua akhirnya terlelap. Tidur nyenyak sampai pagi tanpa gangguan apapun. Tidak ada suara misterius, tidak ada hal ganjil. Keesokan paginya, suara ketukan di pintu depan membuat Nina terbangun. Dia melirik jam di ponselnya, masih pukul 7 pagi. Siapa pagi-pagi udah gedor-gedor? Gerutunya sambil bangun dari kasur. Abel yang lagi duduk di ruang tengah buru-buru membuka pintu. Ternyata Sri yang datang. Tapi kali ini ada yang beda. Rambutnya dikepang 2, kelihatan lebih rapi dan senyum. Abel hampir tidak percaya dengan pemandangan itu. Sri yang kemarin datar, kali ini tersenyum lebar. Hai, pagi. Sapa Sri, matanya langsung tertuju ke Dini yang baru saja keluar dari kamar. Dini terlihat terkejut saat melihat Sri senyum ke arahnya. Pagi, Sri. Jawabnya agak ragu. Yang lain cuma saling lirik, merasa ada yang aneh. Sri yang kemarin datar dan dingin, sekarang kelihatan ramah sekali. Tapi anehnya cuma ke Dini saja. Setiap kali bicara, matanya selalu tertuju ke arah Dini, dan senyum itu tidak pernah hilang dari wajahnya. Sedangkan ke Abel, Nina, Dinda, Anton, dan Budi, ekspresinya balik lagi seperti kemarin. Datar, bahkan sesekali sinis. Khususnya ke Nina, tatapan Sri seperti menyimpan sesuatu yang tidak enak dilihat. Kalian udah siap buat ke kebun? Aku disuruh Pak Darto buat antar kalian ke sana, kata Sri dengan suara lembut. Matanya masih terfokus ke Dini. Nina mengernyit. Kenapa tatapannya kayak gitu, ya? Bisiknya ke Dinda, yang cuma angkat bahu. Mungkin dia suka sama Dini, jawab Dinda sambil menahan tawa kecil. Dini yang merasa dirinya jadi pusat perhatian Sri cuma garuk-garuk kepala, agak kikuk. Oke, siap kok, Sri. Tunggu bentar, kita kumpul dulu ya. Setelah mereka semua siap, rombongan itu berangkat ke kebun dengan Sri di depan, memimpin jalan. Suasana pagi di Pulau Langen sebenarnya cukup indah. Udara segar dan angin semilir membuat perjalanan lebih santai. Tapi, suasana aneh yang dibawa Sri membuat mereka sedikit tidak nyaman. Gue nggak ngerti deh, kenapa Sri tiba-tiba ramah gitu ke Dini. Padahal kemarin dia datar banget ke kita semua. Bisik Anton ke Abel yang jalan di sebelahnya. Abel mengangkat bahu. Mungkin emang Sri tertarik sama Dini. Siapa yang tahu? Yang penting jangan bikin masalah deh. Gitu
kita udah diingatkan buat patuhin aturan. Mereka akhirnya sampai di kebun warga. Tanaman-tanaman di sini tumbuh subur. Jauh lebih subur dari kebanyakan tanaman yang pernah mereka lihat di tempat lain. Ada berbagai macam sayur dan buah, semuanya tampak sehat dan besar-besar. Wah, subur banget ini tanamannya, kata Budi sambil berjongkok, memperhatikan salah satu tanaman tomat. Buat tugas kita dari fakultas, ini data yang bagus. Dini ikut mengangguk setuju. Iya, ini pasti bakal bantu banget penelitian kita. Tapi, saat mereka coba tanya ke warga yang ada di sekitar kebun soal cara perawatan tanaman ini, warga hanya menjawab seadanya. Bahkan kadang hanya angguk-angguk tanpa bicara apa-apa. Mereka kelihatan dan bicara lebih banyak, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa mereka kawan gak mau jawab pertanyaan kita? Tanya Dinda sambil merapikan catatan di tangannya. Mungkin emang ada yang mereka rahasiain, sahut Anton sambil nunjuk-nunjuk kebun itu. Lihat aja, tanaman mereka subur banget, gak mungkin tanpa perawatan khusus. Mereka terus berjalan meneliti kebun, sampai tiba-tiba Anton menghentikan langkah. Lihat tuh, katanya sambil menunjuk ke arah hutan lebat yang ada di ujung kebun. Mata mereka langsung tertuju ke arah yang ditunjuk Anton. Dari kejauhan, hutan itu terlihat lebat dan gelap. Pepohonannya tinggi-tinggi dan saling bertumpuk menutupi cahaya matahari. Seperti ada sesuatu yang membuat hutan itu kelihatan angker. Apa itu hutannya? Tanya Nina sambil memperhatikan lebih dekat. Sebelum ada yang sempat mendekat, Sri tiba-tiba bergerak cepat, langsung berdiri di depan mereka dengan ekspresi serius. Jangan ke sana, katanya tegas. Matanya kali ini tidak hanya tertuju ke Dini, tapi ke semua anggota rombongan KKN. Kalian jangan pernah masuk hutan itu. Itu salah satu aturan yang harus kalian patuhi. Kalau kalian melanggar, kalian akan menyesal. Abel mengernyit. Kenapa sih, Sri? Hutan itu memang ada apa? Sri menghela napas, jelas terlihat tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Sudah aku bilang, kalian gak perlu tahu alasannya. Yang penting, patuhi saja aturan di sini. Jangan keluar malam, jangan ambil apapun dari pulau ini, dan jangan pernah mendekati hutan itu. Gue makin penasaran nih. Gumam Anton pelan, tapi suaranya masih terdengar oleh Sri. Jangan penasaran, kata Sri. Suaranya berubah dingin lagi. Penasaran di sini bisa berujung bahaya. Mereka semua diam sejenak. Suasana tiba-tiba jadi kaku lagi setelah percakapan itu. Warga sekitar yang tadinya sibuk di kebun juga mendadak berhenti bergerak, seolah-olah mereka bisa merasakan ketegangan yang muncul. Ya udah, kita lanjut aja ke tugas kita, kata Abel, akhirnya mencoba mencairkan suasana. Dia menyuruh yang lain untuk fokus pada penelitian mereka, mengumpulkan data soal tanaman yang ada di kebun. Sementara itu, Sri kembali menunjukkan arah ke bagian lain kebun, tapi sikapnya jadi lebih dingin lagi, terutama ke Nina. Sesekali, tatapan Sri ke arah Nina terasa sinis dan penuh ketidaksukaan, meskipun tidak ada alasan yang jelas. Nina, lo merasa gak sih? Sri kok makin kelihatan benci sama lo? Bisik Dinda sambil jalan di samping Nina. Nina mengangguk, tapi pura-pura cuek. Iya, gue juga ngerasa begitu, tapi nggak tahu kenapa. Sri tetap memimpin jalan mereka sampai sore, tanpa banyak bicara lagi. Sementara Dini yang semula merasa canggung dengan perhatian Sri, mulai lebih tenang meskipun tidak bisa menutupi rasa penasaran kenapa Sri bersikap berbeda padanya. Hari itu akhirnya selesai dengan banyak tanda tanya. Mereka kembali ke rumah kayu dengan perasaan campur aduk. Meski belum ada kejadian aneh, rasa misterius dan dinginnya sikap para warga, terutama Sri, membuat mereka semua terus waspada. Di rumah, saat mereka
Terima kasih telah menonton video kami. Cerita ini hanyalah fiktif dan karangan saja. Apabila ada kesamaan nama tokoh dan tempat, mungkin itu hanya kebetulan saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe.